Halo semuanya. Sekarang kita udah ada di Museum Bahari buat ngeliat jalur-jalur rempah yang ada di Indonesia. Dan pada masa praaksara. Iya, jadi ntar kita explore bareng-bareng ya. Dadah. Ayo, let's go. Halo teman-teman semuanya, sekarang aku udah sampai nih di area jalur-jalur rempah di Indonesia. Nah sekarang kenapa sih awal mulanya Belanda itu dan negara-negara Eropa lain mencari kepulauan rempah? Yuk kita lihat. Nah di sini ada penjelasannya nih guys. Kalian bisa lihat di sini ya. Sebab kedatangan orang Belanda ke dunia timur sebagai penjelajah, pedagang dan penjajah hingga akhirnya menemukan benua Australia dapat dihubungkan dengan kejadian-kejadian penting di Eropa pada waktu itu. Diawali dengan reformasi yang dasarnya adalah masalah keagamaan, tetapi kemudian melahirkan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi di bidang politik, perdagangan, dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan lainnya. Dalam bidang politik yang juga bermotifkan agama, Belanda dan Spanyol terlibat dalam perang mereka yang terkenal yaitu Perang 80 tahun 1568 sampai 1648. Perang ini muncul karena pro paham reformasi tidak mau mengikuti dan tunduk lagi di bawah kerajaan Spanyol. Nah, sekarang kita cari-cari tahu tentang Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik. Bangsa Portugis masuk ke Indonesia melalui Goa India dan Malaka. Tahun 1487, armada Portugis yang dipimpin Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Hindia. Selanjutnya, pada tahun 1498, pelayaran dilakukan di bawah pimpinan Vasco da Gama sampai di Calicot dan Goa India. Kemudian, pada tahun 1511 dari India, Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso, mengikuti perjalanan para pedagang Islam menuju Nusantara. Pada tahun itu juga, Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Pada awalnya, bangsa Portugis hendak melakukan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda di Parahyangan pada tahun 1512. Namun, hal itu gagal karena mendapat penyerangan oleh raja-raja Islam di Jawa seperti Demak dan Banten yang menguasai pantai utara Jawa. Bangsa Portugis akhirnya mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai kerajaan daerah yang awalnya berperang satu sama lain. Kemudian Portugis tiba di Ternate, Maluku pada tahun 1512. Awalnya masyarakat Maluku menerima dan menyambut baik kepada Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu Ternate menghadapi para musuhnya, terutama Kesultanan Tidore. Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Kaichel Darus. Dia meminta bantuan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat, tidak boleh menjual rempah dengan harga bebas karena harganya sudah ditetapkan oleh Portugis dengan harga yang sangat murah. Akibatnya terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Itulah proses masuknya Portugis ke Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah masuknya Spanyol ke Indonesia. Nah, sejarah Spanyol menjajah Indonesia bermula pada 8 November 1521 di mana Spanyol berhasil menginjakkan kaki di Tidore. Sejak abad ke-15, bangsa Eropa berlomba-lomba dalam pelayaran dengan misi menemukan sebuah dunia baru. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan wilayah yang menghasilkan banyak rempah-rempah. Adapun ekspedisi yang dilakukan Spanyol karena dua masalah politik, yakni kekalahan kerajaan Katolik ketika Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani.
Hal ini mengakibatkan bangsa Eropa kesulitan mencari akses atau jalan perdagangan menuju Asia. Dari sinilah muncul pelayaran menemukan kawasan yang kaya rempah-rempah dan kemudian Spanyol berhasil singgah di Tidore. Nah, tujuan Spanyol menjajah di Indonesia itu yang pertama itu gold, terus yang kedua glory, dan yang ketiga itu gospel. Gold itu adalah semangat bangsa Spanyol mencari kekayaan atau emas. Mereka juga melakukan perdagangan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama dengan harga tinggi. Lalu yang kedua glory. Glory artinya itu semangat mengharumkan kekuasaan, nama, dan kejayaan dari daerah jajahan. Maka dari itu, mereka berkeinginan menguasai hingga menduduki wilayah yang disinggahi. Lalu yang terakhir ada gospel, semangat menyebarkan agama Katolik yang merupakan tugas suci dari agama mereka. Maka, dengan sekuat tenaga, mereka akan menyebarkan kepercayaan kepada orang di wilayah yang disinggahi. Itulah sejarah Spanyol yang menjelajahi Indonesia, penyebab dan tujuannya. Oke teman-teman, saya sekarang berada di depan patung Jan Huygen van Linschoten. Penjelajah Belanda menggunakan informasi dari beliau yang telah ke Indonesia dengan Portugis untuk mengetahui rute ke Nusantara. Informasinya itu dicatat dalam buku Itinerario Voyage of the Scheepvaart naar Oost of the Portugese Indians. Ekspedisi pertama Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan 4 kapal dan 249 awak. Rute mereka adalah dari Belanda melewati pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda ke Banten. Oke, sekarang saya akan menjelaskan negara terakhir yaitu Inggris. Di sini, kedatangan Inggris ke Indonesia sebagian besar terkait dengan kepentingan ekonomi, perdagangan, dan kolonialisme. Pada abad ke-17 dan ke-18, Inggris mulai mengeksplorasi wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah, terutama rempah-rempah seperti cengkeh dan lada. Selain itu, Inggris juga bersaing dengan kekuatan-kekuatan Eropa lainnya untuk mengamankan daerah ini dalam konteks imperialisme kolonial. Dan mereka bertiga ini adalah William Dampier, William Blake, dan Abel Tasman. Nah, mereka ini juga jadi, ketiga tokoh ini juga jadi tokoh-tokoh yang terlibat ke eksplorasi dan penjelajahan maritim. Tetapi keterlibatan mereka dalam kedatangan Inggris ke Indonesia mungkin tidak langsung terkait satu sama lain. Oke guys, hari ini aku sudah dari dalam rempah-rempah yang ada di Nusantara. Bisa kita lihat di sini, ini benar-benar banyak banget yang di Nusantara dan beragam, makanya para kayak di Eropa, Belanda, dan negara-negara luar lainnya ingin mengambil beberapa rempah-rempah dari kita. Nah, di sini terdapat lada putih, cabai Jawa, kayu ulet, kunyit, kapulaga, lada hitam, jinten, mahoni, kayu manis, ini apa? Apa ini? Oh, ini kedaung, dan ini cengkeh sama pala, lengkuas, lada, adas, kembang lawang, ini pala juga, jahe, ketumbar, dan cengkeh. Nah, di sini tuh bener-bener wangi banget rempah-rempah. Kayak ini bener wangi banget. Iya nggak sih? Iya, wangi banget. Terus kalian tahu nggak sih guys, kayak ini nih, biasa kan cabai tuh kayak ya warnanya merah, hijau gitu. Tapi ini tuh kayak definisi kayak gini bentuknya. Kecil ini. Tapi katanya ini pedes gitu loh, walaupun kayak gini. Iya. Tapi di bentuknya tuh unik banget ya guys. Terus apalagi lada yang di sebelah sana itu tuh kayak yang paling Iya, dicari banget dari iya. Terima kasih sudah nonton video kita. Thanks for Watching. watching. Dadah.
Indonesia.